Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wanita tua itu menunjuk ke cahaya di udara dan dengan sungguh-sungguh berteriak, "Pergi!" Tiba-tiba, cahaya merah dan putih berkedip dan petir api dengan keras menghantam dinding kristal biru di depan wanita tua itu. Dengan ledakan teredam, kilat dan api pecah dan menyelimuti sisi dinding. Cahaya yang dihasilkan membuat pemandangan itu menyilaukan mata. Mata Han Li berkontraksi. Meskipun dia tidak dapat melihatnya, fluktuasi ki spiritual cukup kuat. Tidak heran mengapa Lady Tai sangat percaya diri. Tapi melawan pembatasan jiwa menakjubkan, kekuatan ini tidak. Sebelum Han Li menyelesaikan pikirannya, api petir sudah memudar. Paku itu dengan lembut melayang beberapa inci dari dinding, tetapi dinding itu benar-benar tidak terluka. Markis Nanlong mengungkapkan sedikit kekecewaan, tetapi kemudian dia tertawa kecil dan berkata, meskipun kekuatan harta sihir ini cukup kuat, ia masih kekurangan kekuatan untuk menembus batasan jiwa yang menakjubkan. Terima kasih untuk Anda, rekan Taoist Tai. Apakah ada rekan Daois lain yang ingin mencoba melanggar batasan itu? Wanita itu mendengus dan berkata, kapan saya mengatakan bahwa ini adalah kekuatan sejati harta saya? Itu hanya serangan menyelidik. Sepertinya tidak ada yang kurang dari stres totalnya. Mata Markis Nanlong menjadi cerah dan dia dengan gembira berkata, oh, jika rekan Daois Tai masih ingin melanjutkan usahanya, jangan ragu untuk melakukannya. Wanita tua itu tidak menjawab dan segera memegang tangannya dengan gerakan mantra, lonjakan api petir yang mengambang kembali di atas kepala wanita tua itu. Kemudian di bawah pengaruh gerakan mantra wanita tua itu, mulai berputar di tempat. Kecepatannya mulai meningkat dengan cepat, perlahan-lahan menggabungkan kilat dan api yang menyala-nyala menjadi satu saat mengeluarkan dengungan aneh. Semangat yang lain terguncang saat mereka menatap pemandangan itu. Sesaat kemudian, petir api tampaknya benar-benar menyatu dengan kilat dan api. Petir merah terus-menerus melengkung dari permukaannya. Adegan ini menyebabkan hati Han Li bergerak. Dia membuat koneksi samar dalam pikirannya dan dia tenggelam dalam pikirannya. Yang lain juga kagum dengan pemandangan ini. Mereka mulai berpikir lebih tinggi tentang spike petir api. Hancurkan, gumam wanita tua itu. Dengan suara angin yang merobek, spike petir api yang dipenuhi dengan petir merah menghilang dari pandangan dan menabrak dinding kristal. Kali ini, tidak ada letusan petir atau api. Hanya ada letupan ringan. Dengan bantuan dari rotasi kecepatan tinggi dan kilat merah, ia mampu mengebor ke dinding kristal hanya dengan beberapa saat perlawanan. Setelah bor menembus dinding, kecepatannya sangat menurun, tetapi di bawah pengaruh gerakan mantra wanita tua itu, perlahan-lahan ditarik ke depan dan mengebor dengan sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian, pria tua berpakaian putih dan Markis Nanlong mengungkapkan kegembiraan. Wang Tiangu dan yang lainnya menyaksikan adegan itu dengan tatapan bersemangat dan gugup. Tidak diketahui apakah mereka berharap wanita tua itu akan berhasil atau gagal. Han Li dalam hati mengejek dan memasang seringai tipis di wajahnya. Tidak ada orang lain yang memperhatikan perubahan ekspresi Han Li, kecuali Yan Ruyan yang secara tidak sengaja melirik ke arah Han Li. Wanita itu terkejut sesaat dan mengungkapkan sedikit kebingungan. Ketika spike petir api mengebor sekitar 1 kaki ke dinding kristal, itu menemui bencana. Dinding kristal yang semula diam tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Benang cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dinding dan dengan erat melilit spike petir api dalam tampilan berkilauan yang berlimpah. Dengan ledakan besar, petir api meledak dan cahaya yang dihasilkan memudar, memperlihatkan dinding yang akan kembali sepenuhnya. Wajah wanita tua itu memucat, tetapi alarm marah terlihat dari wajahnya. Spike petir api adalah harta kuno yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Mustahil baginya untuk tidak merasa tertekan karena begitu mudah dihancurkan.
Untuk sesaat, dia merasakan sensasi terbakar di ulu hatinya, dia akan memuntahkan darah. Yang lain tercengang oleh pemandangan itu dan cukup khawatir. Adapun Yan Ruyan, dia melirik Han Li dengan heran dan memasang ekspresi termenung. Untungnya, wanita tua itu adalah karakter yang luar biasa. Setelah beberapa saat kemarahan yang tegang, dia menarik napas dalam-dalam dan mampu menenangkan darahnya yang mengamuk. Dia menoleh ke yang lain dan tersenyum pahit, sepertinya aku telah mempermalukan diriku sendiri. Pembatasan jiwa yang menakjubkan benar-benar layak disebut sebagai salah satu dari 10 formasi kuno teratas. Saya tidak punya metode untuk menghancurkannya. Namun, Anda rekan Daois memiliki kemampuan yang luas. Mungkin salah satu dari kalian mungkin bisa melanggar batasan itu. Setelah berkata, dia mundur beberapa langkah dengan sikap pasrah. Senyum Markis Nanlong telah lama menghilang dan dia hanya bisa menghela nafas, meskipun upaya rekan Daois Tai, dia gagal. Benar-benar hal yang sangat disayangkan. Apakah ada rekan Daois lain yang mau mencobanya? Setelah berkata, Markis Nanlong melirik Wang Tiangu secara khusus. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster formasi mantra yang terkenal di seluruh dunia kultivasi. Tetapi karena yang lain menyaksikan penghancuran harta karun kuno wanita tua itu, minat untuk mencoba telah benar-benar padam. Dengan upaya mereka yang hanya berakhir dengan kegagalan, siapa yang berani mempertaruhkan harta mereka? Wang Tiangu tetap diam saat dia berdiri di sudut aula. Meskipun dia memiliki beberapa pemahaman tentang formasi mantra kuno, dia belum menemukan sesuatu pada tingkat 10 batasan kuno yang besar, apalagi memiliki metode untuk membubarkannya. Karena itu, dia tidak akan menjadi sukarelawan dan mempermalukan dirinya sendiri. Han Li, yang tetap diam selama ini, tiba-tiba berbicara, meskipun aku tidak berbakat, aku ingin mencoba. Bagaimana? Dia telah berbicara tentang topik dengan agak ringan. Kata-kata ini sangat mengejutkan seluruh orang. Markis Nanlong sangat terkejut, tetapi dia berkata, tentu saja. Silakan, rekan Daois Han. Han Li segera mengambil beberapa langkah ke depan dan mendekati sisi dinding yang belum terkena. Ketika Wang Chan melihat ini, jejak cemoohan terlihat dari wajahnya begitu dia pulih dari terkejutnya. Dia mengucapkan beberapa transmisi suara ke Yan Ruyan, tetapi dia hampir tidak memberikan reaksi apapun. Adapun Wang Tiangu, dia mempertahankan eksterior yang tenang, tetapi dia dipenuhi dengan kebingungan pada gagasan Han Li menghancurkan formasi. Han Li berdiri di depan dinding batu dan tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengulurkan jarinya. Dia mengedarkan kekuatan spiritual ke seluruh tubuhnya dan memancarkan seberkas cahaya dari ujung jarinya yang panjangnya beberapa inci. Dalam denyut cahaya, dia menyapu garis biru melewati permukaan dinding kristal tanpa efek. Han Li tidak berkecil hati dengan ini dan hanya menyelimuti tangannya dengan lapisan roh biru Qi. Dia kemudian mengulurkan 5 jarinya dan meletakkan telapak tangannya ke dinding. Dia benar-benar tidak bergerak seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tindakan aneh Han Li benar-benar tidak terduga oleh para kultivator yang mengawasinya, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk mengganggunya. Benar-benar tanpa sepengetahuan orang, mata Han Li bersinar samar dengan cahaya biru saat dia mengintip ke dalam dinding kristal. Dia sepertinya memeriksanya dengan segenap kemampuannya. Setelah 1/4 jam berlalu, yang lain tidak mengungkapkan ketidaksabaran atau mengambil inisiatif untuk bertindak. Han Li lalu menghela nafas. Cahaya biru menghilang dari matanya dan dia meraih ke arah kantong penyimpanan tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan setumpuk lebih dari 10 bendera formasi berbagai warna. Pria tua berpakaian putih itu dengan cepat pulih dari terkejutnya dan dengan penuh semangat bertanya, jadi rekan Daois Han juga mahir dalam seni formasi mantra. Mungkinkah Anda berpikir untuk memecahkan formasi dengan formasi? Mungkinkah Anda memahami misteri pembatasan jiwa yang menakjubkan? Han Li dengan acuh menjawab,
memahami misteri apa. Saya hanya belajar dalam beberapa formasi kuno dengan tipe yang sama dan ingin mencobanya. Dia segera meludahkan aura ki biru ke bendera, menyebabkan mereka bersinar terang. Di bawah komando Han Li, mereka terbang keluar dari tangannya dan mengarahkan bendera mereka ke arah dinding kristal, lalu melayang tanpa bergerak di udara. Han Li membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan selusin bendera formasi mulai melayang dan mengatur dalam formasi, saat mereka menghadap ke dinding. Pada saat itu, Han Li mulai mengucapkan mantra dengan lembut dan selusin segel mantra terbang dari tangannya, secara akurat menyerang setiap bendera dalam formasi. Bendera bergetar sesaat sebelum bersinar dengan lampu warna-warni dan menembakkan benang cahaya yang melilit satu sama lain. Wang Tiangu dan pembudidaya lainnya yang akrab dengan formasi mantra mengerutkan kening. Mereka merasa formasi mantra ini tampak agak akrab, saat mengetahui bahwa mereka belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Mereka semua diam-diam menganalisisa ingin menemukan rahasianya. Seolah tidak mau membiarkan pembudidaya lain mempelajari aspek mendalam dari formasi mantra, dia dengan lembut berteriak dan membuat formasi mantra memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Mereka yang menatap formasi mantra tertangkap basah dan dipaksa untuk mengalihkan pandangan mereka. Sementara eksentrik tua ini terkejut, mereka diam-diam menyalurkan kekuatan spiritual melalui mata mereka dan segera membukanya sekali lagi, itu membuatnya terkejut. Mereka melihat formasi bendera sudah tertanam di dinding kristal tanpa kecelakaan apapun. Tampaknya hampir semua bendera telah tumbuh dari dinding. Pada saat itu, Markis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu mengungkapkan kegembiraan. Keyakinan mereka pada Han Li tumbuh. Ekspresi Wang Tiangu berubah sesaat, tetapi Wang Chan yang berdiri di belakangnya mengungkapkan keheranan dan sepenuhnya kagum. Yan Ruyan sedikit mengerutkan kening dan memasang ekspresi bingung saat dia menatap formasi mantra di dinding. Han Li mengambil beberapa langkah ke depan menuju dinding dan menekankan tangannya ke dinding, jari-jarinya samar-samar bersinar dengan cahaya biru. Pada saat yang sama, formasi mantra di dinding tampaknya merespons, saat pusat formasi mulai bersinar dengan cahaya pelangi. Cahaya menjadi semakin cemerlang dan secara bertahap menyebar, untuk menutupi seluruh dinding. Saat semua orang terpesona oleh pemandangan itu, Han Li menarik tangannya dari dinding kristal dan sosoknya kabur, muncul kembali di dinding tetangga. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, dia mengeluarkan satu set bendera formasi dan mengatur bendera secara berbeda dari formasi pertama. Setelah mereka berkedip dengan cahaya putih, mereka membenamkan diri di dinding kristal. Karena para pembudidaya dipersiapkan dan dilindungi mata mereka dengan cahaya spiritual, mereka dapat dengan jelas mengamati betapa mudahnya bendera itu menembus dinding di bawah komando Han Li. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka karena terkejut. Menempatkan formasi mantra ke masing-masing dari 4 dinding menggunakan metode yang sama ini membutuhkan waktu tidak kurang dari 1 jam. Para pembudidaya lainnya tidak mengeluh sedikit pun. Mereka semua tahu bahwa menghilangkan batasan kuno yang begitu dalam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Setelah mengatur formasi mantra di setiap dinding, Han Li berjalan ke tengah aula dan mengangkat tangannya, memperlihatkan pelat formasi hijau. Dia memukul pelat dengan beberapa segel mantra, menyebabkan pelat dan keempat dinding kristal secara bersamaan berkelap-kelip dengan berbagai warna dan pola denyut nadi. Han Li tidak repot-repot melihat sekelilingnya dan hanya menundukkan kepalanya, mengucapkan, "Hancurkan." Pada saat yang sama dia berbicara, cahaya melonjak dan mengeluarkan tangisan yang memekakkan telinga. Itu menjadi semakin keras ke titik di mana terdengar seperti segudang burung berteriak secara bersamaan. Sebuah gemuruh besar mengguncang ruangan dan seluruh aula menjadi redup saat lampu menghilang. Yang lain kemudian menemukan bahwa dinding kristal yang mengelilingi mereka tiba-tiba menghilang, diganti dengan dinding batu biasa.
Salah satu dinding batu bahkan memiliki gerbang batu setinggi 20 meter dan lebar 12 meter. Jejak kegembiraan muncul dari wajah Markis Nanlong dan dia dengan bersemangat berkata, "Saya tidak menyangka bahwa rekan Daois Han sangat ahli dalam formasi mantra." "Haha, bagus. Rekan Taois Yun dan saya akan menepati janji kami. Setelah kami berdua mendapatkan pilihan kami, rekan Daois akan memiliki prioritas dalam memilih harta karun." Pria tua berpakaian putih itu tersenyum ketika dia melihat gerbang batu di depannya. Matanya dipenuhi dengan semangat. Dalam kegembiraannya, pembudidaya kulit coklat dengan gelisah berkata, "Saudara Nanlong, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya." Tentunya tidak ada batasan lagi di dalam. Markis Nanlong dengan percaya diri berkata, "Tenanglah, tidak mungkin. Menurut apa yang ditinggalkan Master Chang Kun, kediaman gua seharusnya hanya memiliki 2 lapisan batasan." Dia kemudian melangkah maju dan menyapu lengan bajunya melewati gerbang batu, dengan mudah membukanya. Banyak pembudidaya merasakan kekhawatiran terakhir mereka hilang ketika mereka melihat dan mulai mengikuti Markis Nanlong di luar. Begitu wanita tua itu tiba di luar gerbang batu, dia berteriak keheranan, "Apa ini?" Han Li dan anggota rombongan lainnya tampak terkejut dengan apa yang ada di balik gerbang. Ada aula yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya, tetapi ada juga paviliun bergaya indah di tengah aula besar. Paviliun ini dibuat dari batu giok putih tembus pandang. Tingginya lebih dari 30 meter dan hanya memiliki 2 lantai. Di atas gerbang 10 meternya ada kata-kata Paviliun Jade Pierre yang ditulis dalam karakter perak. Sebuah paviliun di tengah aula adalah pemandangan yang aneh. Ada meja altar hitam legam yang berdiri di depan paviliun dengan gulungan berkilau sepanjang 1 meter yang diletakkan di atasnya. Adapun aula lainnya, itu benar-benar kosong dan tidak memiliki gerbang lain. Semua orang langsung berasumsi bahwa harta itu disembunyikan di dalam paviliun. Setelah Markis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu saling melirik, lelaki tua itu berjalan menuju meja altar dengan hati-hati. Anggota lainnya merasakan hati mereka bergerak, tetapi mereka tidak mengajukan keberatan. Mereka dengan tenang mengamati tindakan orang tua itu. Pria tua berpakaian putih itu ragu-ragu sejenak sebelum menyemburkan kabut cahaya putih. Kabut menyelimuti gulungan itu dan mengangkatnya. Dengan serangkaian putaran, gulungan itu terbuka untuk mengungkapkan potret seorang sarjana pedang yang sedang menatap ke langit. "Itu Tuan Chang Kun." Kultivator berwajah tegas bertanya dengan heran. Tatapan Wang Tiangu berkedip melewati potret itu dan berkata, "Sepertinya begitu. Namun, harus ada alasan mengapa itu diabadikan di sana. Namun, tampaknya tidak terlalu berharga." Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu perlahan berkata, "Aku akan mencobanya." Kedua tangannya membentuk segel mantra dan dia menjentikkan jarinya. Beberapa segel mantra merah mengenai potret itu, menyebabkannya bersinar terang dengan cahaya perak untuk sesaat. Kemudian menghilang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pria tua berpakaian putih itu dengan ragu berkata, "Aneh. Mungkin saja ini hanyalah potret sederhana." Setelah hening sejenak, Markis Nanlong menyarankan, "Karena itu masalahnya, mari kita singkirkan potret itu untuk saat ini. Pertama mari kita cari harta karun lainnya terlebih dahulu dan bagikan." "Apakah ada yang keberatan?" Wanita tua itu melirik potret itu dan terkekeh, "Saya tidak keberatan. Mari ikuti saran rekan Daois Nanlong." Karena yang lain belum melihat harta lainnya, mereka semua setuju. Lelaki tua berpakaian putih itu menggulung gulungan itu kembali dan dengan hati-hati meletakkannya di kantong penyimpanannya. Saat Markis melihat paviliun, dia dengan bersemangat berkata, "Ayo pergi ke paviliun dan lihat." Rombongan itu berjalan mengitari meja altar dan tiba di depan paviliun yang tertutup rapat. Markis Nanlong kemudian dengan tidak sabar mendorong gerbangnya hingga terbuka. Sebelum Han Li dan yang lainnya bisa masuk,
mereka bertemu dengan cahaya yang menyilaukan. Itu membutakan mereka untuk waktu yang lama sebelum penglihatan mereka bisa menyesuaikan. Begitu mereka bisa melihat lagi, melihat 3 rak kayu hitam ramping di lantai pertama. Mereka dipenuhi dengan barang-barang yang memancarkan cahaya menyilaukan. Mereka langsung dipenuhi dengan kegembiraan saat melihatnya. Tetapi karena masing-masing dari mereka berpengalaman dan licik, mereka tidak berani melakukan tindakan yang salah karena keserakahan. Menahan keinginan kuat mereka, mereka perlahan berjalan ke paviliun dan memeriksa setiap harta di rak.